Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa syukur pagi hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau menyediakan waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami merindukan firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu kepada kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, ajarlah kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Bapa, dalam segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, bahkan kebodohan hamba, taruhlah hikmat-Mu atas kehidupan hamba, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang benar-benar Bapa kehendaki. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Roma pasal yang ke-8. Kita baca ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu di dalam ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mendidik kita. Karena firman Tuhan katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini artinya orang yang mengasihi Tuhan akan selalu diajar oleh Tuhan, selalu dididik oleh Tuhan, selalu dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan mau supaya orang yang mengasihi Dia terus bertumbuh menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Itulah yang firman Tuhan maksudkan di dalam ayat 29. Kita dipilih, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab firman Tuhan katakan mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya di sini menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Karena Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita harus ingat, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah orang yang berada di pihak Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, pada akhirnya kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus memeriksa hidup kita dengan jujur. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sebab akan menjadi percuma kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi hati kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Percuma saudaraku, kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi Tuhan. Percuma. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka hal itu sama dengan kita melawan Tuhan. Dan orang yang melawan Tuhan tidak berada di pihak Tuhan. Hanya ada satu bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan, yaitu kita mau menyerahkan segenap hidup kita untuk Tuhan. Perhatikan ini saudaraku, orang yang tidak bersedia menyerahkan segenap hidupnya bagi Tuhan, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa ia tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan berarti tidak dapat dibentuk oleh Tuhan, tidak bisa dididik oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang yang demikian masih berdaulat atas dirinya sendiri, atau dengan kata lain, ia masih menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Saudaraku, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, kalau sudah dikatakan dengan segenap, ini artinya
Tidak boleh ada lagi sebagian dari kehidupan kita yang disisakan untuk hidup menikmati dunia ini selain menikmati Tuhan saja. Kalau masih ada yang kita sisakan untuk menikmati dunia ini, maka hal itu sama dengan kita menjadi orang yang mendua hati, atau dengan kata lain kita menduakan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kita tidak boleh menyembah kepada dua Tuhan. Perhatikan itu. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar bahwa jika kita mau pada akhirnya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tentu tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Maka kita harus mengambil keputusan sejak sekarang untuk hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ingat baik saudaraku, orang yang hidup mengasihi Tuhan saat ini bukan berarti lalu ia terbebas dari masalah hidup. Ingat apa yang firman Tuhan katakan tadi? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini artinya justru lewat masalah hidup yang kita hadapi, disitulah Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Jadi ingat baik saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti selalu ada masalah hidup yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita benar-benar hidup mengasihi Tuhan, maka apapun masalah yang kita hadapi, pasti bisa kita lewati. Dengar ini, apapun masalah yang kita hadapi, pasti bisa kita lewati. Coba sejenak kita kembali melihat ke belakang. Sudah berapa banyak masalah hidup yang bisa kita lewati saat ini? Apakah itu karena kekuatan kita? Tidak. Semua yang kita lewati itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Tetapi selama ini kita tidak pernah menyadari akan hal itu. Kalau kita mau sadar, nafas hidup ini adalah milik Tuhan, maka kita juga akan sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Kalau ada orang berkata, sama aja hidup orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan, kelihatannya hidupnya sama-sama aja. Tetapi ingat baik, orang yang tidak mengasihi Tuhan sama dengan orang yang tidak berada di dalam Tuhan atau yang hidup di luar Tuhan. Orang yang di luar Tuhan akan melakukan segala sesuatu menuruti keinginan dirinya sendiri. Dan dapat dipastikan apa yang dilakukannya itu akan mendatangkan bahaya atas kehidupannya. Kalau saat ini kelihatannya sama-sama saja, tetapi ingat baik, di balik kematian kita akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Disitulah akan terlihat bedanya orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, kalau saat ini kita benar-benar hidup mengasihi Tuhan, maka hal itu sama dengan kita hidup menghormati Tuhan. Kita hidup menjaga perasaan Tuhan. Kita tidak mau melukai hati Tuhan. Lebih dari itu saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu merindukan selamanya hidup bersama dengan Tuhan. Sejak di dunia ini sampai di surga nanti akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang berada di luar Tuhan, mereka akan terbuang dari hadapan Tuhan. Maka mari kita perkarakan akan hal ini dengan serius sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu
yang kembali menyadarkan kami ketika kami berada di dalam Engkau ya Tuhan. Itu artinya kami tidak punya pilihan yang lain. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami. Kami mau hidup mengasihi Engkau ya Allah, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kami mau menyerahkan hidup kami supaya dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau dididik oleh Engkau, supaya pada akhirnya kami boleh berubah menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki, yaitu menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau Allah yang akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.